Pak. Iya rombongan orang mana ya? Langdir dia, Pak. Pak, foto Pak. Oh, sok atuh. Ayo. Der, foto 2 3. Calon gubernur. Naon Pak, naon? Cekin gubernur Pak. Kunaon kudu jadi calon gubernur sagala. Ah, eta mah. Bager ngarakeun. Jok saha bager. Naon? Ayeuna nyalon gubernur aya tempo milih henteu ke. Milih, Pak. Serius ya? Serius kudu nyalon gubernur? Ulah bohong ya. Ulah bohong ya. Nyaan ieu teh asli. Ieu kabeh rek milih mah. Teu kudu make duit teu kudu. Teu kudu mere sembako. Teu kudu make kaos. Asal naon mun saya jadi gubernur. Asal rakyat mah. Biar Kota Jawa Barat diurus, Pak. Diurus. Sip, beres. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Gimana Dek? Udah makan belum? Gimana kamu makan? Di mana? Ya. Nah, ini teman-teman dari kuasa hukum Peradi, Dek. Ya, kamu tenang. Bisa tidur nyenyak nggak? Tadi malam kurang. Hah? Kenapa kurang tidur? Gelisah? Ya gelisah di bidang Pak. Gelisahnya kenapa? Ya rasa bersalah. Oh, merasa bersalah. Kalau kamu nggak gelisah, nggak merasa bersalah, kamu bukan manusia, ya kan? Berarti kalau kamu gelisah merasa bersalah, kamu manusia yang sempurna, masih punya hati. Tapi tenang kan? Tenang sih. Siap menghadapi masalah ini kan? Siap Pak. Sudah. Istilah hukumnya apa sih kalau orang itu? Justice kolaborator. Ya, JC. JC nanti bisa terbebas. Ini mah hukumannya kayak kasusnya kayak Eliezer aja, Pak. Ya kan? Yang lain hukuman mati seumur hidup, dia masih tahun setengah gitu. Ya. Jadi pelaku yang berniat baik gitu loh. Kan gitu. Kalau di sana 10 tahun mungkin hanya percobaan atau hanya berapa kan gitu kan. Tapi kita tetap harus hadapi. Nanti sampai ke depan bagaimanapun Ya. kan gitu kita dampingi. Kan bisa hukuman masa percobaan kan? Bisa saja. Hukuman masa percobaan. Kami itu- selaku pelapor kan nanti akan kasih catatan. Kalau ini pelaku datang ke kami dan beretikat baik. Hukuman Dan masa percobaan itu berarti dihukumnya di luar kan? Ya. Tapi selama 6 bulan tidak boleh berbuat kriminal. Dia lah, nah, itu hakim nanti gitu. Cara percobaan. Kalau bicara percobaan. Artinya proses hukum itu berjalan, itu lebih baik buat Dede. Gitu loh. Untuk mengklirkan semuanya. Mengklirkan. Gitu loh. Dibanding di proses awal diperiksa dipanggil. Iya. Yang jelas dia sekarang langkahnya memberikan pernyataan di notaris. Ya. Ya, Di notaris. besok nanti akan didaftarkan ke pengadilan. Nanti besok kita ke Jakarta bertemu dengan foto yang nanti juga bagian dari yang mendampingi Dede ya. Iya, betul sekali. Kita ini kan antara yang dilaporkan dengan yang melaporkan satu kesatuan pengacara. Beda timnya, Pak. Ya artinya satu kesatuan lah. Satu bendera. Yang satu sama lain nanti saling membantu gitu loh. Tidak akan ada yuk ini harus dihukum, nggak ada gitu. Jadi kita udah tahu nggak akan kayak ini gitu. Ya. Yang paling pasti gini deh, bahwa semua perbuatan itu pasti ada resiko. Pasti Ya. ada risiko. Tetapi resiko yang kamu setelah sekarang lakukan, ini resiko yang paling benar. Karena udah terjadi, orang udah 8 tahun di dalam loh. Betul nggak? Kalau kamu hanya misalnya jalani nanti sekian bulan, sekian ini kan, Nah, emang wajar. betul nggak? Wajar kan? Nah, tapi nanti kita bantu ini. Kamu menebus dosa kamu. Statement kamu tadi malam sudah bagus. Sudah benar. Kamu siap mempertanggungjawabkan apa Dan memang itu perbuatan yang ini. Dan memang harus dilakukan. dipertanggungjawabkan. sebagai kita orang laki-laki ya, kita laki-laki gentle. Ya, gentleman. Gua udah salah, berarti memang gua salah. Iya. Tetapi Dan notaris ya? kedepannya, Iya, alhamdulillah. Nah, ya Pak.
Nanti. ke depan harinya. Saya juga nanti Kamu minta bantuan Bapak buat saya di sini. Terima kasih. Nah, kamunya ya udah nggak ada lagi Awas jatuh bang. rasa seperti sekarang. Ya, sini aja. Ya, plong aja gitu. Kamu bisa jalani hidup dengan nyaman, ya. Tidak pernah ada lagi tekanan apapun. Pak Erik. Iya, Gini. karena itu kamu sudah lah. jadi Pak Erik, ya, silahkan Pak Jutek jelasin. Ya, Pak Erik, terima kasih sudah datang atas undangan Kang Deddy. Ya, sama-sama. Ya. Jadi kita kuasa hukum dari Pradi Ya. yang menangani kasusnya 6 terpidana di kasus Vina Cirebon. Ya. Ya kan, kami semua kuasa hukum total 126 orang, satu tim. Ya, saya koordinator timnya. Ini teman-teman bagian dari tim di kuasa hukum. Jadi kami datang ke sini, kami sudah mendengar pengakuan dari Dede apa namanya? Dede Riswanto. Dede Riswanto ini di dalam kejadian tahun 2016 Ya. bersama Aep adalah yang pertama menginformasikan ke Aep Turudiana, Ya. sehingga terjadilah rangkaian terus penangkapan dan apa semacam semua. Nah, kami udah laporkan Aep dengan Dede ini ke Mabes Polri. Dalam waktu dekat ini kami sudah mendapatkan undangan untuk apa? Gelar perkara minggu depan ini kami sudah dapat undangan. Ya, kami yakin pasti ini akan naik sidik gitu kan. Nah, tapi karena ini ada etikat baik dari Dede, nah dia mau bikin pernyataan kan perlu ada akta kan gitu kan, perlu akta pengakuan kan gitu kan, maka kita perlu notaris, maka kita minta tolong Pak Erik untuk membuat akta berdasarkan pengakuan dari Dede, saksinya disaksikan, kami semua nanti direkam kan gitu kan, bahwa pengakuan ini otentik dan itu akan menjadi bukti nanti Jadi untuk bentuknya pengakuan, pernyataan di bawah tangan. Iya, pernyataan di bawah tangan. betul sekali. Pernyataan di bawah tangan. Ya kan gitu. Pernyataan di bawah Cuma tangan. di legalisasi. Iya, Ya. Jadi one making ya. Bukan. Kalau war making sudah ditandatangan sebelumnya, datang ke notaris. Nah, Kalau legalisasi, notaris harus hadir. hadir dibacakan di hadapan. di hadapan notaris, saya ya. dan menjamin keaslian tanda tangannya. Oke. Ya itu maksudnya gitu lah. Kan gitu kan? Iya. Nah, sekaligus akta ini akan kami pakai menjadi novum, Bukti baru ya. bukti baru. Kan gitu kan? Betul. Nah, akta ini juga kami akan pakai untuk meringankan Dede. Kan gitu. Iya betul. Gitu Pak ya. Bisa itu Pak Erik ya. Bisa. Oke. Makasih. Maksudnya saat ini dibikin. Iya. Di kantor barangkali. Ya boleh. Boleh. Mana? Silakan. Kalau kantor saya kan di Subang. Saya Ingat di sini. sebelumnya tidak tahu maksudnya apa. Saya nggak bawa laptop atau apa. Boleh. Kami di tunggu Subang Bapak. saja ya. Itunya ada nggak? Apa? Enggak, Poin-poinnya. mungkin Bapak rekam kali ceritanya yang Bapak perlu, pernyataan dari dia, nanti Bapak ketik kan gitu. kan? Paling seperti itu. Kan gitu ya. Iya. Boleh nanti Bang Oto. didampingin ke nanti oleh Pagi, tim Bang. kuasa itu di kantor Bapak. Ya, seperti itu paling. Ya. Ya, Saya lagi paling saya utama lagi sama adalah Kang Denny nih, Bang. 3 tugas Di rumahnya di Subang. kemanusiaan, Pak. Tuh, Ah. kita bebasin Jadi 7 orang terpidana Jadi seumur gini, hidup nggak salah. besok Itu dia saksinya. Melempar padahal nggak ada. Kasihan. Ya, nanti tenang deh. Dede ya bisa aja sok sekarang bercerita, kan direkam oleh Bapak juga bisa direkam. Atau kalau bicara poinnya, saya kira yang tadi yang Di video saya apa sudah ada di YouTube? Ada ya. sudah ada. Jadi itu saya kira poinnya di situ terhadap nanti pernyataan yang akan dibuat oleh Dede terhadap permasalahan. Pernyataan dari Dede saja ya, yang lainnya saksi ya. Iya, para pengacara ya. Ya. Betul. Jadi yang perlu itu Inilah pelakunya gitu. Jadi gini Pak, posisi daripada Dede ini adalah salah seorang saksi ya yang diperiksa oleh penyidik Polres Cirebon Kota yang di dalam kesaksian melihat peristiwa pelemparan ya, kejar-kejaran ya yang dilakukan oleh para yang sekarang itu terpidana. Nah, di dalam kesaksiannya dia ini bersama-sama dengan Aep
Ya. Melihat pelemparan. Gitu loh ya. Para terpidana pada waktu korban. Yang korban itu dilakukan oleh para terpidana. Jadi dia bersama dengan AF di dalam kesaksian menyatakan melihat, kan gitu segala macam. Nah, kami sudah laporkan Pak ke Mabes Polri, melaporkan AF dan Dede. Nah, namun kan dengan kesadaran sendiri karena merasa terbebani ya, Dede datang ke Kang Dedi untuk menyatakan bahwa yang sebenarnya gini loh. Pada waktu itu tidak demikian. Betul. Nah, di dalam podcastnya Kang Dedi itu clear dia nyatakan. Tapi walaupun demikian, setelah Bapak mungkin menonton ininya, apa lagi kira-kira materi yang perlu dicantumkan di dalam pernyataan bahwa tangan ini? Ya nanti silakan nanti Dede yang jelaskan yang gitu ya Bang ya. Gitu. Beres. Jadi besok kita jam 11 sudah di siap. Ada yang lebih pagi nggak? Jam 11. Saya sih bisa jam 10, tapi sampai jam 10 pasti tetap akan nunggu ketum. Daripada nunggunya lama, kan kami kan sudah puluhan tahun kan sudah hafal pisan lah. Canda aja. Saya jam 4 dini hari masih di Sukabumi, gitu Solo. Iya, mata mau biar istirahat. Saya tadi malam di itu di Jayanti. Dari sini perjalanan 6 jam. Jam 3 masih di situ. Makanya saya bilang mohon waktu dulu ya. Gitu. Mohon waktu itu bukan apa-apa, ngasih makan ikan dulu. Itu kan relax bagi saya. Saya kan nggak bisa pegang stick golf terlalu patah. Menurut saya terlalu tinggi tuh. Saya yakin Dede tuh mulai besok lega. Urusan hukum kita aja. Gitu loh. Kita nggak mungkin mencelakakan orang yang sudah dengan kesadaran membantu kita. Betul. Kita akan lihat ke depan, cari celah kalau perlu yang khusus buat Dede. Kita akan coba apa? Cari celah hukum yang paling ringan gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Dede kan kemarin dibilang diantar sama AF sekitar 2 hari setelah penangkapan. Sekitar ya 29.30 ya. Langsung di BAP. Nah, AF di BAP waktu itu nggak? Dia di BAP juga. Waktu itu juga. Ikut sama saya. Si AF-nya? Sama. Guaan kan di situ ada. Kamu lihat? Iya, lihat kan ngobrol sama saya di luar. Enggak maksudnya ikut di BAP. Ikut di BAP. Cuma tanggalnya dibikin mundur. Karena kalau di sini BAP Dede tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 2. Dede tanggal 2. Dede tanggal 2, AF tanggal 6. Pernah lihat ini enggak terpidana? Enggak pernah sama sekali. Oh, sama sekali. Kenal juga muka enggak pernah. Kenal enggak ya? Ngelihat ngobrol. Kenal enggak? Enggak begitu merhatikan lah istilahnya. Tapi tidak tahu nama. Tapi nama. Di BAP TD tahu nama. Tahu nama. Pak, ini luar biasa loh, Pak. Aduh, Muka aja saya sama sekali tidak mengenal. sedih banget, Pak. Sama sekali. Jadi yang memunculkan nama 11 orang sebetulnya siapa? Kan dikasih tahu dari Pak Rudiana. Gila, Pak. Ini Pak, ini peristiwa. Jadi 11 nama dalam sejarah hukum itu kita paling buruk. keluar dari Pak Rudiana. Iya, saya dikasih tahu kamu nyebut nama ini. Takutnya semacam dulu peristiwa dulu Sengkon Karta terjadi lagi. Ini lebih parah, Pak. Ini lebih parah. Sengkon Karta cuma 2, Pak. Ini 8, Pak. Ini 4 kali lipat. Ya. Nah, ini kan kalau Sengkon Karta kan ada yang mengaku. Nah, kalau ini kita cari gitu. Kalau Sengkon Karta kan jelas ya, polisi salah tangkap. Gitu loh. Kalau ini bukan, polisi yang merencanakan. Iya, kira-kira. Ya, Pak Rudiana yang merencanakan. Ya, kalau seperti pertanyaan jawabannya Dede seperti itu, berarti kan sudah jelas Pak bahwa Rudiana yang menciptakan nama-nama ini untuk supaya ditangkap Pak. Ya, sebenarnya sekarang dia sendiri juga tahu namanya siapa-siapa. Nggak tahu ya? Padahal nggak kenal. Nggak kenal. Dia nggak kenal. Nggak kenal nama, nggak Dia, kenal muka. dia tahu orang suka di situ, iya. Tahu orang doang cuma. Kemudian nongkrong gitu. dia dibikin skenario melihat orang itu melempar, mengejar, membawa bambu dengan motor 4, jenis motornya ABCD sampai detil. Padahal dia nggak tahu.
Dan ternyata orang nongkrongnya aja nggak ada. Gitu. Ya udahlah, yang penting kan sudah lega, udah tenang aja. Saya bertanggung jawab atas kejujuranmu. Mana sih? Intinya kan dengan sudah membuka semuanya kan, Ya paling nanti yang ada di ini kan udah plong ya. Gitu loh. Ya sudah tenang. Iya, nanti yang dibuat pernyataan di notaris pun itu. ya Iya, jadi kata-katanya itu kan gitu. diambil dari sana, Diambil dari sini, Pak. dari podcast. Jadi Bukan nanti dari yang pernyataan yang Sebetulnya tadi. dari kertas ini juga bisa. Ini ya dari ini, dari kuasa. Ya. Bukan di kertas yang dibuat Pak ya. Dari kertas yang dibuat juga bisa. Iya. ya, Kalau pernyataan di bawah tangan bisa kan. Ya. Nanti tinggal Bapak berikan. Pernyataan dedenya dibikinin aja. Sudah. Ya udah dari sini aja. kita Tinggal buat. Bapak nanti ke sana. Nanti saya bacakan lagi mas staff saya. Nanti kan kalau di legalisasi saya bacakan. Ya. Nanti kan ada cap dan tanda tangan. Betul. Dilegalisin notaris. Ya. Terima kasih loh Pak, bisa bantu kita. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih banget. Wilayah kerjanya hanya Subang kota. Kalau notaris Jawa Barat Pak. Jawa Barat ya. Ya. Kalau PPAT ya? di PPAT-nya ya tanah-tanah yang ada di Kabupaten Subang. Iya. Kalau urusan Ada 3 PPAT, ember ya. ya kemarin ya di Subang. Hah? 3 ember ya. Tanah. Saya 2 karung. buat kembang kan? Bapak dari Peradi semua ya? Ya, Peradi. dari semua. Kalau notaris organisasinya satu, Ini ya. sudah jadi banyak. INI Pak. Cuma satu. Satu. Sama Pak, sama kita udah jadi peserta juga. Iya, Kalau ini, notaris Pak. undang-undangnya cuma satu. Cuma satu. Tidak diberi ruang. Iya. Kalau pengacara banyak. Kan Betul. mereka ini ada kerjasama juga dengan kita, Pradi. Kalau ada menyangkut hukum orang notaris semua, itu pasti lari ke Pradi. Ya, itu zaman IPAT Pak. Ah, Notaris mah jarang bersengketa hukum. banyak. Jarang paling dilaporin. Iya. Kamu dulu waktu pengambilan berita acara di atas sumpah, ngambil sumpah nggak? Disumpah. Enggak sih, Pak. Kan di itunya Ada berita berita acara di atas sumpah. Di atas Artinya logikanya sebelum bikin berita acara disumpah dulu. Sumpah. Kamu disumpah dulu nggak? Enggak. Yang bener nih. Benar, Pak. Kan kayak disumpah orang mau di sidang pengadilan Sama kan Pak ya? sekali enggak. Tidak ada. Tidak ada sama Kamu sekali. tidak diapain Al-Quran. Tidak. Tidak ada melihat Al-Quran nggak waktu itu? Tidak mau. Kan kalau logikanya kalau diambil berita di atas sumpah berarti kan berdiri. Ya. Diambil Quran di kepalanya, kepalanya. ya kan? Kemudian disumpah oleh yang nyumpah kan? Ya. Oleh petugas. Betul Pak. Kamu disumpah nggak sebelum DPA? Enggak sama sekali. Berarti BAP ini bohong dong. Sekarang di BAP. Kamu tuh di BAP jujur, kamu di BAP jam berapa? Malam, Pak, pertama. Malam, nggak boleh bohong dong. Malam, Pak. Jam berapa? Jam sekitar ya saya sama Aib keluar itu jam 7 ya mungkin jam setengah 8 setengah 8-an lah. Jam 7 dari mana? dari rumah saya, Pak. Di rumah. Dari rumah. Perjalanan dari rumah ke Polres berapa jam? Ya sekitar 10 menit lah, Pak, nggak jauh. 10 menit ya. Berarti kamu taruhlah di BAP malam hari jam 8. Jam 8. 20.00 kan atau 20.15. Iya. Pokoknya malam hari aja di BAP-nya. Oke. Nah, di berita acara yang ada di apa ini, Pak? Ini putusan. Di berkas perkara. Di berkas perkara, kamu di BAP tanggal berapa? Tanggal 2 September jam 9.30 Pagi, bukan pagi tapi malam, Pak. malam. Malam hari. Pak, boleh nggak secara hukum yang di BAP-nya malam hari, kemudian ditulis di berita acara tertulisnya menjadi pagi hari? Ya patut diragukan, tidak boleh. Oke. Artinya jam BAP ini udah berbohong. Jadi yang berbohong itu bukan hanya kamu. Yang berbohong itu yang membuat berita acara penyidikan. Istilahnya begitu ya? Iya. Oke. Yang berikutnya, kamu di BAP biasa nggak? Ketik, Ya biasa sambil ngetik, Pak. ketik sambil jawab. Cuman jawabannya sudah diberikan oleh Pak Rudiana. Berikutnya, kamu nanda tangan BAP nggak? Tanda tangan dia, Pak. Tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Tanggal segini, kamu benar di BAP di Polda. Nah ini dulu Pak, tanda tangan BAP. Ini benar Nah. Pak. Ini udah benar. Ini dia tanda tangan. Ya. Yang BAP ini di tanda tangan ya. Benar. Ini tanda tangan. Lihatin tanda tangannya. Ya, Nah, ini kamu Ini kamu ya, Iya, tanda tanda tangan ini ya. tanda tangan Dede ya. Ingat ya. Ingat. Kamu diingat ini tanda tangan Dede, kamu benar di BAP tanda tangan. Oke. Sekarang BAP yang di Polda. Tanggal 23 November. 23 November tahun 2016.
16. Kamu tanda tangan di BAP di Polda? Nggak pernah ke Polda sama sekali, Pak. Pada waktu kasus 2016, apakah kamu pernah di BAP di Polda? Nggak pernah sama sekali. Cuman sekali doang itu di Polres. Jadi cuma sekali? Sekali doang. Selama kasus Eki dan Vina itu, kamu cuman dibikin berita acara pemeriksaan hanya sekali? Hanya sekali. Di Polres pada waktu malam hari. Malam hari. Itu pun dijemput sama AEP. Iya. Diminta datang oleh AEP, Minta datang ya kan? oleh AEP. Di Polda pada tahun 2016, 23 November, kamu datang nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak ada panggilan pun nggak ada. Nggak ada panggilan dan tidak pernah datang. Tidak Oke, di pernah sini datang. kamu diberikan berita acara. Dan pasti. Nah, Parapnya juga. dibikin berita acara. Ini para kamu bukan nggak? Saya nggak pernah parah, pakainya tanda tangan kok, Pak. Oh, ini oke. Sekarang tanda tangannya. Ini tanda tangan kamu bukan? Kayaknya bukan dah, Pak. Beda, Pak. Dari yang pertama juga tanda tangannya, Pak. Kamu tanda tangan nggak? Enggak, Pak. Soalnya saya ke Polda juga nggak pernah. Ke Polda juga nggak pernah. Ya kan? Pas Jadi 2016 nggak pernah ke Polda. kamu tidak pernah nanda tangan berita acara di Polda. Tidak pernah. Datang sama pun sekali. tidak ada. Tidak ada. Berarti Datang pun tanda tangan yang di Polda ini dinyatakan siapa yang bikin? tangan palsu, Pak. Ya bukan. Tanda Yang tangan bikin palsu. siapa kira-kira? Ini penyidik, ini Ya, Pak. yang bikin. Pertanyaannya, kamu tahu nggak Polda di jalan apa? Nggak tahu sama sekali. Nggak pernah ke Polda. Iya, makanya. Kecuali Polda yang pernah. kasus Peggy. Ya. Kecuali kasus Peggy. Kamu ke Polda. Di kasus Iya. Peggy, kamu sudah memberikan keterangan kemarin Iya, kan? kemarin keterangan sekali. Oke. Jadi kamu selama kamu 2016, Nah. kamu Polda nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Dia kan Tempat Polda pun di mana saya nggak pernah sebenarnya mengetahui. sama dengan si Dede. Nah, Tapi si Aib ini tanggal 6. iya. Dia Nah, sama-sama nggak? nah, kemudian sekarang AEP. AEP diperiksa bareng sama kamu nggak? Bareng, Pak. Pada kapan? Malam hari itu. Malam hari itu langsung diperiksa. Langsung diperiksa. Nah, di sini AEP diperiksanya tanggalnya Nah, di Polda. di Polda, nggak di Polres. AEP diperiksa nggak di Polres tapi di Polda. Tanggal 6. Di tanggal 6. 6 September. Dia tanggal 2. 6 September. Berbeda. Padahal diperiksanya bareng-bareng di Polres. Pada diperiksanya bareng-bareng di Polres, Bareng-bareng tapi di dibikin Polres. berita acara Tanggal 6. di Polda tanggal 6 September. Dia tanggal 2 malam di berita acaranya 9 pagi. Ya. Ya udah, ya kenyataannya ya begitu. Mau gimana lagi? Ya udah, yang penting kamu udah jujur. Intinya mas saya berkata jujur sejujur-jujurnya. Apa yang saya ketahui ya saya berkata jujur. Ya, yang tidak jujur oknum. Ya. Jadi, apa pertanyaan Abang Ian Huta Barat? Oke. Setelah kamu menyelesaikan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP. Nah, berdasarkan berkas perkara, kamu dinyatakan telah mengambil sumpah di depan penyidik. Nah, apakah ada orang yang mengatakan agar kamu hadir atau tidak hadir ke pengadilan? Saya yang bertanya Pak pada Pak Rudiana, Pak ini kesaksian kayak gini ntar kalau di pengadilan bagaimana? Terus pas surat datang pun saya tanya ini bagaimana? Udah nggak usah datang katanya Dek, tenang aja. Yang bilang nggak usah datang ke pengadilan siapa? Pak Rudiana, kan saya Sekali tanya lagi. Pak Rudiana. Oke, sekali lagi, yang bicara ke kamu bahwa kamu tidak usah datang ke pengadilan siapa? Pak Rudiana, Kenapa Pak Rudiana larang kamu datang ke pengadilan? kurang tahu saya juga Pak. Kamu di sana. Oke. Bacaan dari Dede. Dek, kamu sekarang membacakannya kan harus pakai masuk dalam prosedur hukum acaranya, dan
membacakannya di hadapan notaris. Bahwa kamu membacakan itu didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat otentik, ya kan? Didasarkan pada aspek yang bersifat otentik, artinya bukan pernyataan asal-asalan, bukan pernyataan hanya untuk rame dibahas di media sosial, tetapi pernyataan yang memiliki dasar hukum, karena tujuannya kan satu, ingin memerdekakan orang yang tidak bersalah. Yang kedua juga kamu juga punya hak juga nanti untuk melakukan pembelaan diri. Dalam istilah hukumnya nanti masuk justice kolaborator, ya. Mudah-mudahan ini dilancarkan. Amin. Ya. Pak, kalau Bapak sudah sesuai dengan pernyataan Bapak, silakan untuk di paraf dulu Pak di sini. Paraf. Udah bener kan? Udah Asli bener. ini bener. Asli bener. Bener ya? Bismillah ya. Bismillah. Tidak terpaksa kan? Tidak, Pak. Gimana di sini, Pak? Iya. Tanda tangan apa? Paraf Pak ya. Materainya ada nggak? Ada. Ada sama. Saya siapkan. Sini Pak, materai Pak. Mana Pak? Di sini. Di mana? Di sini. Oke, ini. Ya. Dulu pernah kerja di kantor pos, saya pernah. Nah Pak, di sini tanda tangan ya, tarik ke. Oke. Selanjutnya saksi-saksi. Pertama Bapak Yoga. Yoga Pratama. Yoga. Kan. Iya. Terus Bapak Novayandra Arinurdin. Terakhir Bapak Amirul Asraf. Nah, sudah ini. Pengacara harapan bangsa. Cuk di cap ya. Stempel. Stempel. Cup, Mana dicap. staf saya? Cup dicap. Cup cap. Udah ya? Udah tenang kan? Udah. Halaman pertama, halaman kedua, war markingnya kayaknya di belakang. Nah, sok. Karena saya kan pernah bekerja jadi tenaga administrasi di kantor. Jadi rada pintar. Nah, capnya keluarin. Capnya. Nah, ini dari kantor notaris. Kantor notaris siapa, Pak? Pak Erik, Pak. Pak Erik di Subang. Di Subang, ya. Alamatnya di mana, Pak? Jalan Pejuang 45 nomor 4. Ini dari kantor notaris di Subang, Jalan Pejuang 45 nomor 4. Ingat loh, nomor 4. Sini, kalau misalnya mau bikin perjanjian perkawinan dengan penggabungan harta triliunan, datang ke sini. Ente deg-degan deh, Ente. Udah santai. Lega ya. Lega. Jadi alamatnya DT Garut. Alamat istri tadinya. Alamat istri. Yang sekarang Dede berpisah teh. Ya. Jadi istri pertama Cirebon, istri kedua Garut. Sama yang Garut punya anak. Ayo Cuk, dicek dulu takut halaman kedua di sini. Sok. Oke, sip. Boleh di. Sok sini aku masuk ke dalam.